selamat siang. Perkenalkan, nama lengkap saya Yaneti Olafo, NIM 18030300155, kelas Sosiologi D semester 6, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan membuat parodi mata kuliah metode penelitian sosial kualitatif. Selamat menyaksikan. 5 minutes later. Oke, baik. Kita di sini sedang melakukan penelitian tentang sampah yang ada di Kota Kupang, khususnya di STIM. Ini di STIM. Oh, iya. Sangat, menurut saya ini sangat menyedihkan karena yang tinggal di daerah sini ini hampir 70-80% itu mahasiswa semua, dan ini bukan sampah rumah tangga tapi mahasiswa yang berperan aktif dalam melakukan kurang dalam memperhatikan lingkungannya masing-masing, sehingga sampah ini dapat memicu ketika hujan terjadinya tsunami, terus merusak unsur tanah, serta ini hilangnya ini keindahan dalam pemandangan lingkungan tersebut. Ini sangat menyedihkan dan perlu diperhatikan lagi agar tidak membuang sampah sembarang, belajar untuk ramah lingkungan. Teman-teman, tadi kan kita pulang dari belakang toh. Di belakang itu memang kan hasil kerusakan di sini. Di belakang itu bukan tanah pemerintah, itu kan ada ini kayak dua kos toh. Dia teman itu dapat tanah gitu. Tapi tahu lagi sebelum saya datang di sini tuh di belakang situ tuh suka dijadikan tempat sampah umum gitu tuh. Memang ini RT kan sudah datang toh. RT sudah datang untuk ini untuk kasih saran suruh segala macam gitu. Ini kasih tahu tuh tidak boleh jangan lagi sampah di situ, kan ini kan bukan tempat sampah umum. Karena kos buat tempat sampah umum kan di sini ada atau ada siapa itu mama di situ kan sudah kita tahu ada kos masih buang sampah di situ. Kira-kira menurut pandangan teman-teman, karena kita kan sudah sama-sama di anak di belakang dari itu, menurut teman-teman bagaimana dengan keadaan tersebut? Kalau misalnya Allah dari itu di belakang sudah terlalu parah itu, soalnya kan sampah ini terlalu banyak berdampak bagi, maksudnya baik kamu yang tinggal dekat di sini tuh, atau contoh ketika atau apa sih kita kembali ke belakang tuh yang tempoh hari kejadian badai hujan itu kan karena sampah dong buang di mana-mana terlalu banyak, sehingga ini dapat memicu terjadinya banjir gitu. Habis itu kalau masalah sampah itu sebenarnya dari kesadaran
maksudnya sanksi saja. Sanksinya apa nanti kalau misalnya buang sampah itu tuh sama saja, tahu mahasiswa, maksudnya bukan hanya mahasiswa juga. Pokoknya semua Pokoknya sadar lah Mas dari kalau misalnya tidak ada sanksi yang jelas atau hukuman yang jelas dari tindakan begitu, dari hal kita melanggar buang sampah di mana, pasti orang akan berulang-ulang untuk ini buat. Biarpun kamu bakar, pasti besok-besok juga akan ada dua manusia yang ini membuang. Apalagi kan rata-rata yang tinggal di STEM itu berapa persen memang mahasiswa ini? Mahasiswa semua ini, baru mereka ini tidak tidak tahu akibatnya kalau misalnya buang sampah sembarangan gitu. Terus banyak juga yang masuk rumah sakit itu mahasiswa gara-gara ini tahu DBD itu. Gimana sih salahnya sebaiknya mungkin ada solusi untuk Walaupun menurut saya kan sudah dikasih tahu tempat sampah umum itu kan di depan jalan, maksudnya di sini tempat sampah yang tahu tempat sampah umum di depan sana. Sebaiknya sampah-sampah misalnya kayak nakos banyak-banyak jadi sampah-sampah itu jangan dibuang sembarangan, buat satu tempat khusus karung atau apa, masing-masing kamar tuh ada di tempat itu buang sampah. Kalau ada sampah taruh saja di karung itu. Terus kalau misalnya penuh baru ajak teman yang lain atau ada yang mana ada yang motor buang kita bisa umum supaya jangan berserakan sembarangan. Nanti supaya juga masa tanah-tanah kosong begitu, tanah bagus baru buang sampah sembarangan. Terus seperti yang dikatakan Lutfi, artinya juga harus memiliki suatu aturan yang keras, terusnya supaya masih kan kebanyakan orang yang tinggal di sini anak-anak kuliah mahasiswa, jadi berpendidikan, mereka tahu mana yang baik terus mana yang tidak baik. Jadi sebenarnya kalau sadar tentang itu tidak masalah, tidak berceceran sampah begitu. Iya, intinya sebenarnya dari kesadaran kita, apalagi kita kan orang-orangnya berpendidikan semua. Mayoritasnya kita di sini kan anak mahasiswa, otomatis kita punya pengetahuan yang lebih. Bagaimana cara menjaga lingkungan, bagaimana cara merealisasikan suatu kebersihan itu penting sebenarnya. Apalagi bisa saja pandemi COVID-19 dipicu karena sampah banyak begitu. Contohnya saya pernah kemarin saya keluar ke arah Kupang, saya lihat satu bapak dia dorong gerobak sampah buang di selokan pembuang. Seharusnya kan tidak boleh buang di situ karena ketika hujan airnya meluap ke jalan, akhirnya sampah-sampah dong berserakan di jalan, mengakibatkan orang licin jatuh, kendaraan jatuh, kan begitu, banjir, polusi udara. Sekalipun itu juga dapat menghambat proses aktivitas kita sebagai dan satu lagi, kalau kita belanja ke pasar atau usahakan untuk mengurangi sampah plastik. Artinya begini, kita bisa bawa tas kain untuk barang belanja, supaya jangan, kan biasanya setiap kelompok yang kecil begini sudah taruh plastik, terus nanti kita beli bawang lagi plastik, terus kita beli apapun yang berkaitan dengan barang belanjaan itu pasti dia isinya dalam plastik. Usahakan itu untuk jadikan dalam satu saja supaya meminimalisir, supaya mengurangi sampah plastik. Saya sering belanja di kios aqua. Kalau saya beli aqua biasanya orang kasih sedotan. Saya bilang tidak usah, nanti biar saya minum pakai gelas, terus saya pakai sedotan. Itu sudah kebijakan, kita sudah bantu mengurangi satu sampah plastik gitu, agar tidak mencemari lingkungan kita. Itu sih sebenarnya solusinya dari diri kita sendiri. Apalagi kita negara plus 62 ini, negara urutan nomor 2 yang sampahnya paling banyak begitu.
Kalau dari saya itu sampah jika kita tidak menjaga dengan baik maka akan menjadi dampak bagi orang di sekitarnya, seperti bau busuk, menyebabkan bau tidak sedap, itu menyebabkan kerusakan ekologis, menyebabkan penyakit dan lain sebagainya. Kesimpulan juga dari kawan-kawan bisa ambil kesimpulan dari kesimpulan supaya menutupi. Menurut beta kan sesuatu ada yang kita sudah mati di belakang, kita mulai sampah tuh berserakan di mana-mana. Pokoknya ada sampah anorganik, ada organik, ada campur semua. Jadi itu juga menyebabkan polusi udara dan teknologi. Itu cium-cium pasti bawa yang sedap. Jadi itu kesadaran dari kita. Pokoknya apalagi teman-teman kos di sini, bila perlu kalau dong terus buang sampah di belakang tuh bila perlu kosong tulis papan di situ gelang buang sampah biar supaya dong cuma ngerti kalau buang sampah di sini sebenarnya boleh. Bila perlu di masing-masing kamar tuh taruh tempat sampah lah supaya kalau kita mau buang sampah begitu nggak buang di tas baru kosong baru satu buang di sampah kan di sini kan pemerintah siapkan tempat sampah tuh jadi apa sampah kita orang tempat sedikit lampu buang biar baru dong yang olah sampah yang bakar atau apa itu baru intinya kita jalan itu sudah biasanya buang sampah sembarang. Kayak begitu sah. Tentang sampah di sini. Semoga kita punya kesadaran untuk lebih memperhatikan lingkungan kita, buang sampah pada tempatnya dan tidak membuang sampah pada sembarang tempat. Oke, terima kasih. Nah, bye.